Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar supaya kita semakin pintar ya. Dan apalagi sekarang kan belajarnya melalui online nih, jadi lebih cepat dan bisa diulang-ulang sendiri. Kalau belum paham, ulang lagi. Belum paham lagi, ulang lagi. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama. Wahid, Itsnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, bagi yang sudah berdoa, semoga Allah berikan kemudahan ya dalam belajarnya. Baik, hari ini kita akan belajar lagi tentang Tsaqofah Akidah di kelas 6. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang Islam agama yang mulia, hari ini kita akan belajar tentang membela agama Allah adalah perintah Allah. Membela agama adalah perintah Allah. Sebagai seorang muslim, kita itu diwajibkan untuk menolong agama Allah. Kenapa kok harus menolong agama Allah? Jawabannya bukan karena Allah minta ditolong. Allah maha kuasa, Allah maha hebat, gak perlu ditolong pun Allah sudah hebat. Allah sudah bisa melakukan semuanya. Allah maha kuasa. Tetapi ketika Allah memerintahkan manusia untuk menolong agama Allah, itu bukan dalam artian Allah itu minta tolong, bukan. Tapi karena Allah sedang menguji hambanya, siapa yang paling taat, siapa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim hukumnya adalah wajib untuk mentaati perintah Allah. Salah satunya adalah perintah menolong agamanya. Jadi menolong agama Allah itu hukumnya wajib ya. Wajib bagi setiap muslim berusaha untuk menolong agama Allah, yaitu agama Islam. Dan orang yang menolong agama Allah, Allah janjikan akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Ketika Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi salah satu manfaat, salah satu keutamaan orang yang menolong agama Allah adalah Allah yang akan menolongnya. Kemudian sudah Allah tolong, ditambah lagi Allah meneguhkan kedudukannya. Dan orang yang tidak mau menolong agama Allah atau enggan melaksanakan perintah untuk menolong agama Allah, hatinya berarti munafik. Berarti disebut sebagai orang yang munafik. Jadi orang-orang munafik adalah orang yang si Islam, badannya si Islam, ngakunya si Islam, tapi begitu Islam dihina, Islam diserang, Islam direcehkan, dia diam saja, tidak mau membela. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang munafik adalah dia tidak mau membela agama Allah.
Dan di zaman Rasulullah sudah ada. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat bersiap untuk berjihad di jalan Allah, mereka malah tidak mau berperang, tidak mau ikut Rasulullah. Ini padahal mereka ngaku muslim, tapi justru malah tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabat untuk berjihad di jalan Allah. Sebagai makhluk yang lemah, kita itu selalu memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diyakinkan bahwasannya dalam hati kita Allah akan menolong semua urusan kita, Allah akan menolong semua masalah kita, Allah akan membantu semua apa yang kita perlukan jika kita menolong agama Allah. Kalau kita nggak mau menolong agama Allah, maka Allah tidak akan menolong kita. Harus diyakinkan begitu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Maka orang-orang yang menolong agama Allah pastilah orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang menolong agama Allah pastilah orang yang mencintai Allah. Orang-orang yang menolong agama Allah adalah orang-orang yang benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong agama Allah dulu. Nah, sekarang bagaimana cara menolong agama Allah itu? Ustadz sebutkan ada 3. Ini minimalnya ada 3 yang besar. Yang pertama adalah mendakwahkan Islam. Jadi mendakwahkan Islam adalah salah satu cara, salah satu contoh menolong agama Allah. Karena dengan mendakwahkan Islam, kita jadi menyebarkan Islam ke seluruh manusia. Sehingga manusia memeluk Islam, manusia masuk Islam, manusia mau menjalankan perintah Allah. Ketika mereka mendapatkan cahaya Islam. Maka Rasulullah dan para sahabat dulu bersemangat untuk mendakwahkan Islam. Karena ini adalah salah satu contoh menolong agama Allah. Cara yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Jihad fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah. Itu adalah salah satu bukti nyata, contoh nyata, contoh yang real memperjuangkan agama Allah. Dan berjihad ini untuk memerangi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau masuk Islam dan malah memerangi Islam. Jadi yang diperangi itu orang-orang yang tidak mau masuk Islam dan memerangi Islam, atau orang-orang yang menghalangi dakwah Islam. Jadi bukan semua orang kafir diperangi, enggak. Rasulullah dulu juga pernah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi di Madinah. Hidup dalam satu kota, yaitu kota Madinah waktu itu. Hidup berdampingan, damai dan sebagainya. Mereka tidak diperangi. Yang diperangi adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menyerang kaum muslimin atau menghalangi dakwahnya kaum muslimin. Jadi jihad harus dengan ilmu ya. Kalau jihad tanpa ilmu bisa jadi malah teman sendiri diperangi. Ini berbahaya. Tapi jihad adalah salah satu contoh menolong agama Allah. Yang ketiga adalah belajar ilmu agama. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, belajar ilmu tentang Islam, mempelajari bahasa Arab, mempelajari ilmu hadis, Al-Quran dan sebagainya, termasuk menghafal Al-Quran dan tahsinul Quran, itu salah satu contoh menolong agama Allah. Bayangkan kalau di dunia ini sudah nggak ada lagi orang yang mau belajar agama, terus agama Allah jadi hilang, kan? Maka ketika kita belajar agama Allah, belajar agama Islam, belajar agama ilmu agama, kita sedang menolong agama Allah. Dengan ilmu kita bisa tahu mana yang haram, mana yang halal. Dengan ilmu kita bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Dengan ilmu kita bisa mendakwahkan orang, mengajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dalam kemaksiatan. Ini salah satu contoh, salah satu cara untuk menolong agama Allah. Jadi ada 3 ya yang saya sebutkan. Yang pertama mendakwahkan Islam, yang kedua berjihad di jalan Allah, yang ketiga belajar ilmu agama. Jadi 3 cara ini yang harus kita upayakan untuk menolong agama Allah. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bisa difahami ya. Barakallahu fikum. Kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.